menerapkan berita cek fakta. Berita Khususnya media yang memberitakan di medsos. Karena di medsos itu ya tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Bagaimana dari Mas Roy sendiri seorang jurnalis sekaligus ini ya apa pimpinan redaksi lah gitu kan di medianya sendiri itu bagaimana gitu Mas? Jadi informasi yang disampaikan jurnalis di suatu media, semisal ada ketidaksinkronan, ada perbedaan dari media-media lain. Sekarang itu ada yang dalam media itu ada yang menerapkan berita cek fakta. Khususnya media yang memberitakan di medsos. Karena di medsos itu ya tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Karena kalau di medsos itu ya cuman meningkatkan inseknya itu, adsense-nya itu. Jadi media itu yang sudah bernaungan Dewan Pers, mereka tuh menelusurinya. Menelusuri terkait dengan berita tersebut. Apakah berita itu hoax atau tidak gitu. Nah, sekarang ini kan banyak ya itu kan balik lagi ke fenomena sekarang banyaknya bisa dikatakan ini enggak Mas? Media itu banyak yang abal-abal gitu. Sekarang ini terkait misal kita memberitakan hal cek A dari pandangan satunya itu diberitakan secara baik, dari pandangan si B-nya itu diberitakan secara buruk. Itu kemungkinan dari berbagai media itu ada hal yang kayak gitu. Ya, maksudnya berita ini tidak sinkron antara media A dan media B. Ya ada, tapi tidak banyak. Ada beberapa, terutama pada momentum-momentum tertentu. Momentum maksudnya momentum politik ya, momentum pemilu atau pilkada. Kadang media itu sudah dipegang dari partai-partai tertentu, yang mana beritanya itu semisal calon si A ada sedikit berpihakan. Nah itu ya kita telusurinya dari media itu yang sudah anggaplah kerjasama gitu. Itu sifatnya kerjasama gitu. Kerjasama. Berarti kalau sifatnya kerjasama itu kan pasti dia mendapatkan sesuatu keuntungan gitu kan? Ya, keuntungan. Tapi kembali nih ke sini ya. Pada momentum ya khususnya pada momentum politik, setidaknya media itu jangan memberitakan ya calon-calon tertentu ya kita harus media tersebut itu harus independen. Jangan memihak memihak pada salah satu calon. Karena gini, media itu harus tahu prinsip pagar api. Pagar api itu dari redaksi ke bisnis, terus media ke jurnalis. Redaksi ke bisnis, jurnalis ke media ke jurnalis. Oh, media ke jurnalis. Jadi keduanya itu jangan dibenturkan. Mereka punya tugas masing-masing. Iya, kadang ini juga ya Mas, antara seorang pimpinan redaksi gitu kan, sama seorang jurnalis itu kan. Itu kan ada ketidaksinkronan nggak dalam satu perusahaan itu? Ada. Itu dari suatu problem seperti apa ini? Ya, semisal ya. Kembali lagi ke independensi media. Semisal media itu benar-benar independen, maka jajaran dari tingkat pimret sampai ke bawah, mereka sepemikiran, tidak saling berpihakan. Tapi ya terutama di pihak atasan, karena pihak atasan yang memiliki wewenang atas jalannya
Pemberitaan itu ya memberitakan apa aja gitu, sesuai dengan wewenang redaktur pelaksana. Diterima enggaknya berita itu, semisal dari jurnalis itu tersendiri, ya dari redaktur pelaksana. Kalau Dari memang redaktur redaktur pelaksana. memang benar-benar jiwanya independen untuk memajukan media itu, ya mereka tidak bisa terintervensi pihak-pihak lain. Ini banyak kan contohnya gitu Mas. Berita-berita yang hal-hal yang memberitakan buruk terkait dengan satu pemerintahan itu kan kenapa ada yang di take down gitu kan. Nah itu bagaimana kan? Itu kan apakah si pemberita itu menyampaikan tidak sesuai dengan fakta atau ada hal-hal yang lain gitu? Untuk semisal berita ya, entah semisal beritanya itu tidak sesuai dengan fakta, ya jangan langsung di take down, karena dalam pedoman media siber ada peraturannya. Apalagi media itu sudah terverifikasi Dewan Pers. Tidak langsung di take down, harus mengajukan pengaduan dulu ke Dewan Pers. Kenapa ini? Misal mau dicopot dengan alasan ada redaksi yang tidak sesuai dengan fakta, harus menunggu persetujuan dari Dewan Pers. Persetujuan dari Dewan Pers untuk take down berita. Itu juga semisal penghapusan, contoh yang kasus, bukan kasus siapa, isu yang penulis opini. Penulis opini yang di Detik itu. Kan itu atas dasar penulis itu tersendiri untuk minta take down ke redaksi. Namun redaksi itu harus jangan semena-mena langsung take down, harus mengajukan pengaduan dulu ke Dewan Pers itu. Tapi dari redaksi Detik itu menunggu tapi belum ada respon, dan penulis itu mendesak untuk segera di take down, ya karena ya kasihan sendiri mereka terus diteror berdasarkan informasi di jalan diteror di tengah jalan apa gitu. Ya, akhirnya redaksi itu juga berhak untuk men-take down tersebut dengan dasar dari Dewan Pers. Enggak dari itu, dari penulis itu. Oh, dari penulis. Tapi sikap dari Dewan Pers ini tetap gimana, Pak? Tetap harus ini, tetap memberitahukan hasil dari pengaduan dari media itu. Tapi yang kemarin itu lambat. Pengaduan diterima dan disampaikan melalui press release-nya itu udah lambat sampai berita itu di take down. Tapi katanya itu nggak apa-apa karena itu hak dari penulis. Karena ya Indonesia itu kan ini dalam undang-undang itu, dan khususnya di undang-undang pers kan warga berhak untuk menyuarakan pendapatnya berdasarkan dengan fakta dan data yang sudah terjadi. Lewat apa berita tersebut? Lewat opini. Opini itu kan termasuk karya jurnalistik. Tapi sifatnya bukan menyampaikan informasi, lebih ke pendapat pribadi berdasarkan subjektif gitu ya. Subjektif berdasarkan hasil risetnya itu tersendiri. Oh iya Mas, ini mungkin kalau seorang jurnalis menyampaikan berita itu pasti berpengaruh juga kepada pandangan publik gitu kan. Pandangan publik ini sekarang ini kan terhadap kepada pemerintah itu bisa di statement kebanyakan negatif lah, tapi nggak semuanya negatif gitu kan. Tapi ada yang juga yang positif gitu. Nah, kemungkinan bisa dikatakan gini nggak, yang membentuk suatu pandangan publik ini jadi buruk jadi baiknya itu dari seorang jurnalis nggak gitu terhadap dengan penyampaian berita gitu? Ya karena harus netral. Seorang jurnalis itu harus netral, dan pembaca publik sulit untuk membaca berita itu yang disampaikan itu apakah memihak pihak tertentu atau tidak, karena kan berita itu harus objektif. Yang mana semisal si wartawan ini menelusuri kasus si A gitu, takutnya dari pihak si B itu ini terinspirasi dari pihak sebelah ini untuk menerusinya itu.
kan sulit untuk membacanya kan, karena eh, wartawan itu bersifat netral, tapi dari kenetralan itu harus menyampaikan berita sesuai dengan eh, fakta yang sudah terjadi, jangan dicampur tangankan dari opini Opini-opini yang bisa opini memicu enggak ke opini publik gitu ya. opini pribadi. Mungkin ini ada ya, kalau berita-berita hoax itu kan banyak kan gitu kan. Banyak. Misal pemerintah nggak begini tapi disampaikan begini gitu kan. Dalam artian kemarin itu kayak berita hoax terkait inilah, pemerintah itu melakukan, ada, lupa aku ya. Itu ada sih Pak. Pemerintah itu melakukan terkait dengan suatu program kebijakan. Akan tetapi pada itu bahwa pemerintah itu nggak ngeluarin kebijakan itu, tapi di berita itu disampaikan. Dan di mana, di apa kan pemerintah punya press juga kan, press release juga kan. Nah, disampaikan bahwa berita yang disampaikan oleh media tersebut itu adalah tidak benar. Dan dari mana munculnya berita hoax itu? Kan banyak berita-berita hoax itu yang bisa menghancurkan dengan publik dan bisa merubah pandangan publik gitu. Untuk media-media yang sudah independen itu ya tidak akan memberitakan berita yang hoax. Itu pasti ada media-media terselubung. Media terselubung. Ya. Media-media yang pengen menyangkal dari informasi yang sudah disampaikan berbagai media. Itu. Kalau media-media, entah itu media nasional, regional, itu nggak ada yang tidak mungkin untuk menyampaikan penyampaian yang sudah disampaikan pemerintah terhadap kebijakan, namun nantinya pemerintah itu tidak melaksanakan tidak merealisasikan kebijakan itu, kan itu nanti di lain waktu kan, nanti media bisa menelusuri lebih lanjut. Mungkin ada tip and strip sama korban ghosting di sini Mas, untuk kita bisa menyangkal terkait dengan berita hoax itu bagaimana gitu Mas. Mungkin bisa dikasih tahu kepada pemirsa korban ghosting di sini gitu Mas. Jadi kepada seluruh teman-teman, jangan langsung menerima informasi, khususnya informasi dari media-media yang kurang jelas keberadaannya dan isi dari redaksi media itu. Jangan 100% percaya, kita telusuri lebih lanjut. Juga di berbagai media sosial yang kita saling share, entah itu di Instagram, WhatsApp, itu jangan langsung percaya, karena itu mereka yang ngirim kadang terintervensi dan disuruh dari pihak tertentu untuk menyampaikan informasi ini. Namun informasi itu hoax. Tapi terus jangan langsung percaya, kita telusuri dulu berita itu ya benar-benar. Berarti kita perlu analisis juga. Analisis juga selaku kita pembaca, penikmat informasi. Jangan ambil mentah-mentah. Semisal itu kiriman dari media-media kurang jelas. Gitu. Kalau udah media jelas keberadaannya, sudah terverifikasi Dewan Pers seperti yang sudah disampaikan tadi, udah jangan meragukan lagi. Itu udah benar-benar fakta. Benar-benar fakta yang disampaikan dan juga aktual juga. Mungkin untuk korban ghosting, inilah jangan takut menulis dan teruslah menulis. Benar kata pepatah, kalau kita ingin mengenal dunia, maka membacalah. Kalau kita ingin terkenal oleh dunia, maka menulislah, menulis. Mungkin pembicaraan sampai di sini saja. Mungkin kita ketemu di lain waktu di korban ghosting selanjutnya. Terima kasih Mas Roy atas waktunya. Sama-sama. Mungkin ada terakhir lagi dari narasumber kita untuk pembicaraan kali ini. Kotes hari ini. Profesionalisme dan independensi seorang jurnalis yaitu harus berpihak kepada publik dan tidak saling menjatuhkan, dan berita informasi yang mau disampaikan harus benar-benar fakta, harus aktual. Jangan terverifikasi kepada publik
yang bisa merusak demokrasi. Jangan ambil kantong untuk pribadi kita, tapi ambillah kantong untuk kebersamaan. Terima kasih podcastnya hari ini. Mungkin sampai jumpa di lain waktu korban ghosting selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Mas Roy.